wabarakatuh. Saya Sunia Dia Ulhak, NPM 19212121013 akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Joko Tarub. Kisah Joko Tarub sangat populer di wilayah Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kisah Joko Tarub bermula dari seorang janda yang bernama Mbok Rondo Tarub. Mbok Rondo Tarub hidup sebatang kara karena suaminya telah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, Mbok Rondo Tarub mengangkat seorang anak lelaki yang begitu tampan. Ia diberi nama Joko Tarub. Joko Tarub kecil tumbuh semakin dewasa. Ia menjadi lelaki pekerja keras, juga berbakti kepada Mbok Rondo. Tak heran bila wanita-wanita yang ada di daerahnya begitu mengaguminya. Suatu ketika, Mbok Rondo memanggil Joko Tarub untuk membicarakan hal penting dengannya. Joko, Mbok sudah tua, kau pun sudah dewasa. Sudah saatnya kau menikah. Mbok tak sabar ingin menimang cucu. Lalu, Joko Tarub pun menjawab, Mbok, saya belum siap untuk menikah. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo meninggal dunia. Hal itu membuat Joko Tarub sangat sedih dan begitu terpuruk, hingga ladang miliknya saja tak terurus lagi. Lalu, pada suatu malam, ketika Joko Tarub tengah tertidur, ia memimpikan tengah memakan daging rusa yang sangat lezat. Namun, saat ayam berkokok di pagi hari, hal itu, ia pun bergegas pergi ke hutan untuk berburu rusa yang diinginkannya. Saat ia pergi menelusuri hutan, ternyata tak seekor pun rusa yang terlihat. Hari semakin siang, Joko Tarub pun merasa kelelahan. Lalu, ia pun berhenti di bawah pohon rindang dan duduk di bawahnya. Tak terasa ia pun tertidur di sana. Lalu, pada saat Joko Tarub tengah tertidur, ia tak sadar bahwa 7 bidadari turun dari kayangan untuk mandi di sebuah telaga. Telaga tersebut tak jauh dari tempat Joko Tarub tertidur. Lalu, saat bidadari-bidadari itu tengah asyik mandi di telaga tersebut, tiba-tiba angin kencang pun datang dan menerbangkan salah satu selendang milik bidadari itu. Tapi mereka tidak menyadari akan hal itu. Selendang itu terus terbang dan terjatuh di samping Joko Tarub. Senja pun mulai datang. Bidadari-bidadari pun harus kembali ke kayangan. Namun, hanya ada satu yang tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya telah hilang. Ia pun sangat sedih. Ia menangis di telaga tersebut. Tiba-tiba, Joko Tarub pun terbangun. Lalu, ia pun kaget melihat ada selendang di samping dirinya. Wah, selendang siapakah ini? Kenapa selendang ini begitu indah? Lalu Joko Tarub pun memandangi selendang tersebut. Saat ia tengah memandangi selendang tersebut, ia mendengar suara tangisan. Siapa yang menangis? Lalu Joko Tarub pun menghampiri asal muasal suara tersebut dan sembari memasukkan selendangnya di antara baju-bajunya. Lalu saat ia sampai di telaga tersebut, ia kaget karena ia tengah melihat seorang wanita yang tengah menangis di telaga tersebut. Kau siapa? Apakah kau seorang jin? Bukan, aku Nawang Wulan. Aku seorang bidadari dari kayangan. Aku tidak bisa kembali ke tempatku karena selendangku telah hilang. Mendengar hal tersebut, Joko Tarub pun kaget. Ia pun mulai berpikir, dia seorang bidadari. Mungkin ini adalah saatnya aku untuk menikah. Nawang Wulan, aku Joko Tarub. Ikutlah denganku. Hari sudah semakin malam.
Tarub sudah tidak berada di dapur. Ia pun bergegas mendekati nasi miliknya. Saat ia membuka tutup panci itu, ia pun terkaget-kaget karena ternyata suaminya itu telah melanggar aturannya, sehingga ia pun tidak bisa menggunakan kekuatannya kembali untuk menanak nasi hanya dengan sebutir beras. Akhirnya ia pun menjadi wanita biasa dan menanak nasi dengan seperti biasanya. Lalu beras-beras yang ada di lumbung padi milik Joko Tarub pun semakin berkurang. Suatu saat, Nawang Wulan pun memasuki lumbung padi itu, dan ia pun melihat selendang yang tak asing lagi baginya. Saat ia mendekatinya, ternyata itu adalah selendang miliknya. Ia pun nampak marah karena ternyata selama ini Joko Tarublah yang menyembunyikan selendang miliknya itu. Ia pun menghampiri Joko Tarub dengan penuh amarah. Lalu ia pun berkata, "Kang Mas, ternyata dirimulah yang menyembunyikan selendangku hingga aku tak bisa kembali ke Kayangan. Kalau begitu, aku akan segera kembali ke Kayangan hari ini juga." Lalu Joko Tarub pun menjawab, "Tidak, Nawang Wulan, bagaimana dengan Nawangsi? Dia masih sangat kecil." Nawang Wulan pun menjawab pertanyaan dari suaminya itu. "Memang benar, kau tidak kuanggap lagi menjadi suamiku. Namun Nawangsi tetaplah anakku. Aku akan kembali sesekali untuk menyusui Nawangsi. Pergilah buatkan sungai di dekat rumah ini, agar aku bisa datang ke tempat itu. Namun dengan satu syarat, kau tidak boleh mengintipku sedikitpun." Dengan demikian, Nawang Wulan pun pergi ke Kayangan meninggalkan Nawangsi dan Joko Tarub. Lalu Joko Tarub pun menyanggupi dan menepati persyaratan yang diberikan oleh Nawang Wulan. Nawang Wulan pun menepati janjinya untuk sesekali datang untuk menyusui buah